Memaafkan tidak mengubah masa lalu, tetapi memaafkan akan melapangkan jalan kita ke masa depan. Kepahitan menutup jalan berkat di masa depan. Itu sebabnya kita harus melepaskan pengampunan itu. Yusuf di dalam hidupnya, saudara, terus naik turun di dalam kehidupannya. Dia tadi seperti lagu tadi ya, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tadi kita nyanyi tadi. Lalu ada lagu, di titik terendahku Tuhan menyertai aku. Yusuf itu ngalami gitu. Waktu dia dapat mimpi, visi itu tidak mulus. Waktu visi itu datang, diberikan Tuhan kepada mimpi di dalam mimpinya Yusuf. Justru direspon, dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Mimpi apa ini? Terus dia dimasukkan ke dalam sumur. Saya percaya waktu dia masuk di dalam sumur, dia merasakan titik terendah. Dia nggak ngerti mau diapain saya ini. Saudara kalau dimasukkan ke sumur gitu, ditutup gitu gimana tuh? Tapi dia merasa, oh puji Tuhan, kakaknya yang paling besar, narik dia. Bukan diselamatkan, dijual. Dijual ke Mesir, masuk ke keluarga Potifar. Potifar itu dikatakan panglima perangnya Firaun. Jadi panglima kalau kita ya, kalau bahasa kita panglima TNI, begitu saudara. Panglima. Kerja di situ, dia difitnah oleh istrinya, bayangkan. Dia berhadapan dengan panglima. Firman Tuhan mengatakan masukkan ke dalam penjara lubang paling bawah. Jadi penjara zaman dulu itu tingkat-tingkat ke bawah. Yang paling parah dimasukkan di bawah. Saya percaya pada saat dia di bawah, dia masuk di titik terendah. Tapi lagu tadi mengatakan Tuhan selalu menolong kita. Dan kita tahu ceritanya saudara, di dalam penjara ketemu juru minuman dan dilupakan. Dan akhirnya Firaun mimpi dan juru minuman teringat, dipanggil menafsir mimpi, naik menjadi orang kedua setelah Firaun. Karakter yang kuat sering menyamar di dalam proses yang menyakitkan. Di proses begitu hal yang menyakitkan yang luar biasa, seolah-olah naik turun imannya. Naik turun kepercayaan, benar nggak Tuhan ini? Benar nggak Tuhan ini? Benar nggak Tuhan? Naik turun. Tapi di sini dibentuk karakter yang kuat dalam proses yang menyakitkan. Di balik kekurangan ada kelimpahan. Saudara-saudaranya pergi ke Mesir karena kekurangan. Tapi pada waktu mereka ketemu dengan Yusuf, Yusuf berkata, Tuhan sudah menyuruh aku terlebih dahulu supaya kamu tidak kelaparan. Wah, itu hebat itu saudara. Big picture, dia lihat episode-episode di dalam kehidupannya. Semuanya mendatangkan kebaikan. 13 tahun prosesnya. Membentuk karakternya menjadi kuat. Sehingga dia berkata, Tuhan sudah menyuruh aku supaya engkau tidak kelaparan. Di balik penderitaan tersimpan kemuliaan. Penderitaan pada saat dia di sumur. Penderitaan pada saat dia di penjara membawa kepada kemuliaan sebagai orang kedua di Mesir. Di balik air mata tersimpan anugerah Tuhan. Dia pasti nangis, saya yakin dia nangis. Dia teriak kepada kakaknya, kenapa kamu mau membunuh aku? Dia nangis. Tapi di balik tangisan itu ada anugerah Tuhan yang luar biasa yang memproses membawa dia menjadi orang kedua setelah Firaun. Di balik rasa sakit tersimpan pemulihan. Rasa sakit hatinya, tapi tersimpan pemulihan pada waktu dia mengaku, aku adalah Yusuf. Dan dia menangis, dia memeluk kakak-kakaknya.